Ini ada sebuah kalimat yang cukup mengagetkan, paham terorisme masuk kampus. Itulah pesan yang disampaikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT di depan para rektor di Surabaya, Jawa Timur. Para rektor diminta waspada karena sejumlah mahasiswa Indonesia pindah ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS. Dari data BNPT, ada lebih dari 20% orang kampus yang terlibat atau terindikasi gerakan terorisme di Indonesia. Rinciannya, 16% adalah mahasiswa, sisanya berstatus dropout dari kampus. Angka itu menunjukkan doktrin teror menyentuh kaum terpelajar atau akademisi. Pada medio 2015 lalu, mahasiswa asal Kalimantan ditengarai bergabung dengan ISIS di Suriah. Begitu juga dengan mahasiswa kedokteran di Surabaya, asal Batam, yang juga bergabung dengan ISIS. Pemberitaan soal mahasiswa itu membuka mata bahwa panggilan jihad ala ISIS merambah kampus. Ya tadi kalau kita lihat dari datanya hasil survei, memang ya walaupun kecil persentase, tapi kalau dilihat dari jumlah penduduk kan sudah cukup besar. Nah, kemarin yang mahasiswa S2 di UK, orang Batam, itu lari ke Syria. Artinya bahwa yang terlibat terorisme itu bukan hanya pada tingkat pendidikan rendah, sudah pada perguruan tinggi. Masuknya paham teror ini disikapi para rektor dengan mendeklarasikan gerakan anti-radikalisme di kampus di Universitas Pembangunan Nasional atau UPN Surabaya. Deklarasi ini dihadiri Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir. Salah satu poinnya adalah melarang kegiatan yang dianggap radikal dan mengandung unsur terorisme. Di sisi lain, deklarasi ini dikhawatirkan disalahartikan dengan melarang forum-forum ilmiah. Bukan hanya soal radikalisme Islam, forum ilmiah dengan stigma aliran tertentu juga pernah dibubarkan. Misalnya, nonton bersama dan diskusi film Pulau Buruh Tanah Air Beta yang dibubarkan di kampus-kampus karena dianggap berafiliasi dengan aliran komunis. Sebenarnya kampus itu adalah menjadikan tempat atau pengembangan ilmu pengetahuan atau pengembangan akademik atmosfernya makin baik. Sehingga yang masalah radikalisme itu bagi kampus sebenarnya nggak ada masalah tentang pengembangan ilmunya. Lah, ajaran radikalisme itulah yang tidak diizinkan dalam hal ini. Di dalam kampus kita boleh mempelajari tentang agama, boleh mempelajari ilmu pengetahuan, tapi bagaimana mereka mengajarkan menjadi sepihak yang selalu dalam hal ini mendiskreditkan. Nasir menjamin tidak akan melarang diskusi apapun di kampus asal tidak bertentangan dengan Pancasila. Hanya saja, sejauh mana deklarasi ini menjamin kemerdekaan berpikir dan berpendapat di dunia akademis masih harus dibuktikan. Miftah Farid, Surabaya.